Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya senang banget kedatangan teman-teman lama, satu perjuangan, satu frekuensi. Halo Boy. Halo. Dengan si Apa kabar? Romi dan juga si Apras. Ya. Ini pertama kali ya ke Batu Raja ya? Pertama kali. Jadi si Romi ini pertama kali. Kalau si Apras sudah sering ke Batu Raja ya? Ya, lumayan lah. Iya. Nah ini salah satu personil band dari Journey of Teacher yang udah kita bentuk tahun berapa ini? 2011 ya? 2011. Personilnya tinggal bertiga. Sebenarnya dari awalnya itu banyak personilnya, ada 6. Jadi nanti kita cerita-cerita. Dan paling terakhir itu Anak bungsu. Ya, jadi si Apras ini personil terakhir yang masuk ke Journey of Teacher. Dan namanya juga dulu sebenarnya bukan Journey of Teacher. The Teacher. Namanya dulu The Teacher karena awalnya gimana nih? Omi juga termasuk orang yang baru waktu itu. Jadi saya sedikit cerita sedikit. Awalnya dulu namanya The Teacher. Jadi karena anak-anak personil band waktu itu kuliahnya itu jurusannya ambil keguruan. Jadi waktu itu ceritanya tuh belum masuk kan waktu itu. Jadi calon-calon guru pada suka ngeband, pengen bikin karya. Karena semua calon-calon guru, jadi kami itu berembuk waktu itu mutusin nama bandnya itu The Teacher. Dengan harapan waktu itu personilnya lengkap, masih guru semua gitu. Kayak kalau komedi kan apa? Ini siapa itu? Denny Cagur, kayak Cagur. Ya pikiran aku dulu gitu, kayak Cagur kan. Jadi semuanya itu personilnya guru semua. Tapi ya seiring berjalannya waktu, beda orang kan beda visi ya, Iya benar. Beda visi, beda misi, dan akhirnya ya otak itu kan jadi dari 6 orang itu harus disatukan dan itu agak sulit ya, agak sulit menyatukan 6 otak jadi satu, itu agak merepotkan. Tapi kalau memang itu bisa disatukan akan jadi solid gitu. Benar. Ya. Benar. Oke, apa kabar buat kalian semua? Mi, apa kabar Mi? Alhamdulillah. Ini saya kenalin, namanya siapa? Romi Setiawan. Panggil aja Om. Panggilannya Omi. Omi Bon. Ya ini pegang apa Mi? Pegang. Karena dia suka Bon. itu kenangan masalah. Jadi dulu suka ngebon ya. Terutama kalau mau ngerokok. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Minta. Sehat ini? Alhamdulillah. Alumni Covid enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak alumni Covid. Pernah sempet juga ya. Aku juga baru-baru ini sempat demam. Jadi satu rumah demam. Memang lagi musim pancaroba ya. Jadi teman-teman juga jaga selalu kesehatan. Pasti. Di rumah karena musim pancaroba kan, jadi demam, pilek, batuk itu jadi hal yang biasa sekarang. Ya, nggak perlu langsung ke rumah sakit karena otomatis pasti dianggap positif. Iya. Kalau sekarang kan gitu kan. Benar. Gitu. Nah, ini satu lagi. Sorry, bentar dulu. Omi tadi pegang apa tuh? Biar teman-teman tahu. Pegang gitaris. Gitar. Om ini bisa main gitar sama main piano. Keyboard, main piano. Gitu, luar biasa. Satu lagi, Mas. Ini namanya Mas Prasetyo Hidayat. Prasetyo Hidayat dipanggilnya Apas. Apa sih lo? Pas Apas, pegang. Saya tukang gebuk. Dia tukang jagal. Tukang gebuk drum ya. Jadi Mas Apas ini drummernya Journey of Teacher. Nah, personelnya tinggal bertiga. Sedih ya sebenarnya ya. Sedih. Tapi ya nggak apa-apa. Panjang ceritanya kan. Kami juga ini sekarang beda kota. Mereka ini baru datang ke Batu Raja, main ke rumah, langsung minta todong podcast.
Karena udah lama ya kita nggak ngumpul. Iya, benar. Udah berapa tahun dari 2000 aku pindah ke Batu Raja aja 2016 ya. Enggak. Aku pindah ke Batu Raja 2019. Itu terakhir kita Lumayan. Oh iya benar. pada saat nikah ya kalau Iya kata benar. aku ya. Iya. Itu terakhir kita ketemu sih itu. Sekarang kesibukannya apa Mi? Di rumah? Sibuk? Campur deh. Sibuk? Enggak. Oh masa sih sibuk nganggur? Enggak ya, sekarang udah kerja. Jadi ngulik lagu aja. Masih ngulik lagu. Jadi Om ini masih aktif Band. di musik ya? Musik. Di musik. Di Palembang ya, terutama di Palembang. Dia sekarang kita nih udah nggak pernah lagi ngeband. Jatuhnya kita nggak pernah ngeband, kita nggak pernah ngulik lagu lagi. Lagu kita udah banyak sebenarnya, tapi ya itu tadi karena jarang ketemu kan. Jadi ya susah ya. Bener nggak? Bener. Kalau Apres Kalau aku sibuk masih nganggur sibuk jualan. Sibuk Jualan cek. Tapi sekarang dia jadi bos. Dia jadi bos. Jadi Apres sekarang jadi bos. Ya. Bos apa nih? Bos chat. Bos chat. Jadi yang mau pesen pesen chat. Parah lo. Tapi sayangnya kita di sini nggak di endorse chat ya. Oh, enggak. Nggak di endorse chat. Baik. Kita mau cerita-cerita tentang yang apa lalu-lalu lah. Boleh silakan. Kita bebas. Jadi teman-teman, itu tadi kembali lagi ke cerita awal kita itu awalnya itu The Teacher. Personilnya 6 orang. Masih ingat nggak? Masih dong. Siapa? Hendra, Teja. Siapa lagi? Fadli. Fadli belum. Fadli belum. Awalnya Fadli belum. Belum. Fadli belum. Jadi awalnya itu Mi, Siapa? Teja, Iya. aku, Hendra, Lendra, Eris, sama si Ian. Nah si Eris sama Ian ketemu. Eris sama Ian belum pernah ketemu kan? Belum Belum pernah ketemu. Karena dia sempat sudah keluar duluan, baru si Omi masuk. Gitu teman-teman. Jadi aku vokal, Teja itu drum, kemudian Lendra itu gitar, Hendra itu bass ya. Iya. Kemudian Eris itu main keyboard, sama Ian itu main gitar juga, main rhythm juga. Nah setelah mereka berdua keluar, si Eris sama si Ian, kita tetap jalan. Ketemulah sama Fadli. Ceritanya itu, Fadli itu magang di sekolahku dulu waktu itu. Baru dengar. PPL. Ceritanya PPL. Ini baru tahu loh. Xiaomi juga belum pernah dengar cerita ini. Jadi Fadli itu yang mengenalkan saya dengan si Omi Bon. Oke. Itu juga masalah loh. Kita masalah dulu. Gak apa-apa, kita kan semua. Ya itu jadi ceritanya Fadli yang mengenalkan. Fadli itu dulu dia main keyboard. Dia main keyboard, bantuin The Teacher main keyboard. Dikenalkan sama si Romi awalnya. Romi dulu belum gabung, waktu dikenalin belum gabung ya Mi? Belum. Kita cuma masih ngobrol-ngobrol, main-main aja di rumah. Bener. Nah, seiring berjalannya waktu, si Lendra yang keluar duluan. Lendra keluar, digantikan si Romi ini. Gitu, si Omi gantiin si Lendra. Jadi waktu itu masih aku, Teja, Omi, Fadli, sama si Hendra. Ya, Hendra ya? Hendra. Oh enggak, bukan Si Lendra. Lendra masih, Hendra yang kamu keluar. gantiin Ian. Ian kan gitar. Waktu itu kan kita keluarin gitar kan? Si Hendra. Hendra masih, Hendra yang bass. Oh Hendra. Hendra yang bass. Hendra. Hendra yang main gitar. Oh iya benar. Hendra main gitar. Benar. Nah waktu itu, itu dia gantiin si Ian. Jadi masih sempet gabung sama si Lendra waktu itu kan? Iya benar. Nah kita berapa single kita itu kita rekam. Ada yang lagu dari aku, ada yang lagu dari si Lendra kan. Itu waktu pertama. Ingat gak judul pertama single kita apa? Untuk buku berikan. dong. Jadi walaupun dia nggak ikutan project itu, tapi dia tetap ngulik ya waktu itu ya. Iya. Termasuk Apras juga. Gitu ceritanya. Sampai ke lagu kedua si Lendra masih, karena itu lagunya si Lendra. Lagunya si Lendra tentang apa judulnya Aku, Dia dan Mereka. Aku, Dia dan Mereka. Di video YouTube saya itu juga ada, sudah saya share waktu itu. Si Lendra juga udah repost. Jadi masih hubungannya tetap baik. Hubungan dengan teman-teman yang udah lama keluar itu tetap terjaga, tetap jadi teman.
sama si Hendra juga. Hendra kan sekarang di Lubuk Linggau. Si Rendra masih sering video callan kan. berhubungan. Kalau si Teja Teja kan drum. Teja itu kawan lama, kawan SMP aku. Jadi kawan SMP. Teja itu yang lama dengan aku kemarin ceritanya. Sebelum dia memutuskan untuk stop. Waktu itu karena gini, konsep di kafe itu kan lagunya oldies kan. Lagu-lagu lama, lagu-lagu barat. Nah, Teja mungkin ngerasa nggak sepemikiran, mungkin nggak selera ya, atau masalah selera yang pasti masih selera. Mungkin juga dia sibuk. Akhirnya, nah teman-teman berdua ini, si Omi sama si Apras ini sering manggungnya di kafe. Ceritanya gitu. Jadi akhirnya project baru kita ubah namanya dari The Teacher jadi JOT atau Journey of Teacher. Gitu. Perjalanan guru gitu. Tapi waktu itu yang memutuskan Omi gabung apa? Apakah dari lagunya, apakah dari musikalitasnya? Apa yang memutuskan Omi? Aku gabung lah, mau ikut. Mungkin apa ya? Musiknya tuh cocok sama Selera ya. Balik lagi ke selera. Apras juga gitu, Pras. Sama benar. Jadi itu kita kan lagunya melo-melo ya. Iya. Kita kan lagunya melo. Seleranya Tapi kalau tampang-tampang mereka nggak melo. Tapi dulu melo. Dulu melo. Dulu melo. Jadi Sekarang ini pada udah lain. dulu para bucin-bucinnya gitu. Iya, jadi aku ngakuin kalau lihat masa lalu itu sebenarnya Facebook waktu itu status atau rasanya jijik. Lihat status-status kita yang lama tuh kan, pakai angka. Pernah nggak? Pernah kan? Di apa? Di apa? Nama Facebooknya kan saya Dede. Jadi aduh pas sudah nikah teman-teman. Ingin dimengerti. Tuh, aku selalu ingin dimengerti. Iya. Jadi pada saat kita udah nikah, udah ngerasa kedewasaan kita udah tumbuh, itu jadi ngeliat yang lama-lama itu geli sendiri, jadi jijik sebenarnya, lebih ke jijik ya. Lebih ke jijik ngeliatnya. Langsung dihapus, Pras. Aku langsung hapus, Pras. Beda. Aku langsung hapus karena takut kan dilihat istri lah kan atau apa. Kalau aku nganggapnya itu Emang masa awal tahu? perjalanan kita menuju kedewasaan. Kan kita kan ada tingkatan. Emang bener. Kecil, dewasa, alay, Tapi baru kan jadi. kan posisi aku guru nih. Kalau dilihat murid-murid kan nggak enak rasanya, nggak etis kan. Oh, bapak ini dulu bucin loh. Benar. Sambil minum. Iya. Enggak, ini bukan endorse ya. Bukan endorse. Enggak, Tapi kalau ada yang mau endorse kita nggak apa-apa. Ya, terus. Oke. Kalau tadi sudah si Omi balik lagi ke selera ya. Dan lagu-lagunya juga kita ciptainnya itu kalau lirik biasanya dari aku. Musiknya atau aransemennya biasanya si Omi dan dibantu juga dengan si Apras gitu. Masih ingat judul lagu kita yang lama-lama? Single pertama Untuk Memberikan. Yang kedua Lingkar Semu. belum. Yang terakhir. Lingkar Semu itu ketiga. Untuk memberikan. Yang kedua itu lagunya si Lendra. Lagunya Aku Dia dan Mereka. Aku Dia dan Mereka. Nah, teman-teman si Lendra juga udah ngizinin kita pakai lagunya untuk terus jalan biar terus diperdengarkan. Jadi Lendra mengizinkan untuk kita selalu pakai waktu kita manggung gitu. Jadi itu ceritanya. Untuk Aku Berikan, Aku Dia dan Mereka, baru ke Lingkar Semu. Baru ke Lingkar Semu. Apras belum ya Lingkar Semu ya? Belum gabung. Apras terakhir di Lihat Aku. Nah, lagunya di lagu keempat Lihat Aku. Apras sudah gabung di project itu. Journey of Teacher ya namanya. Gitu. Kita sempet ini audisi FTV loh. Oh iya. Iya. Waktu itu bertiga Uin ya. Iya benar. di UIN. UIN itu tempatnya ya, tempat acaranya.
dia audisinya di situ. Kita mau masukin lagu baru ya, Lagu berarti ya? baru. Belum sempat direkam teman-teman, belum sempat direkam. Lagunya judulnya apa ya gitu ya? Hanya Aku. Oh ya. Hanya Aku. Iya, Hanya Aku. Masih ingat nggak nih? Chordnya nih. Ya dong. Coba. Hanya aku yang Iya, iya. bisa. Bener kan? Bener. Bener. Ya. Nah jadi itu waktu itu soundtrack buat soundtrack FTV. Kita audisi buat soundtrack FTV. Padahal banyak lagu yang udah kita rekam ya. Banyak banget. Udah ada berapa? 4. Udah ada 4 yang lagu yang kita rekam. Tapi kita pilih lagu itu karena kayaknya pas buat FTV ya. Bener, Bener. Gitu teman-teman. Jadi akhirnya kalau nggak salah ini sepengetahuan aku waktu itu ada yang komen yang juaranya nggak tahu kenapa jadi bermasalah itu nih. Jadi pemenangnya itu nggak ada kabar sama yang penyelenggaranya itu. Posisinya teman-teman Iya, waktu itu bener, kayak iya. gitu. Jadi kita kayak pemenangnya itu kayak kecewa gitu. Saling tanya sama-sama grup band waktu itu. Gimana nih hasil pengumumannya waktu itu? Nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar. Apakah mau di bener-bener jadi soundtrack FTV atau dikontrak atau apa? Nah waktu itu kita kan harapan kita kan bisa dikontrak kan, walaupun indie juga bisa dikontrak. Jadi kayak digantung. Digantung waktu itu digantung dan akhirnya ya hilang begitu aja teman-teman. Itu pengalaman kita selama waktu masih bujangan. Gue bujang masih. Oh iya, ini teman-teman dia belum nikah. Jodohnya belum lahir kali. Belum. Udah. Jodohnya belum lahir, berarti dia Belum lahir. umur berapa lagi mau nikah? Tapi Om ini udah punya pacar belum sekarang? Alhamdulillah. Udah ada pacar, Calon. Udah ada calon, teman-teman. Kita doakan si Omi bisa Orang mana, Mi? cepat nikah. Orang mana, Mi? Oh belum Orang- pernah cerita, Mi. orang luar. Sama kita belum. Orang luar. Orang luar tuh barat, Jawa. India. Di Oh luar daerah, provinsi. Di Jawa. LDR. Itu kenalnya di Smul. Om ini sering main Smul juga, main kayak karaoke Yang gitu. kita zaman dulu mah. Iya. Oke, kita dulu kan pernah Di bawah saya. panggung pertama kita waktu itu. Ingat ya? Kalau panggung yang besar yang terakhir itu di Bogasari, di Bogasari. Event Bogasari. Itu yang pakai panggung rigging ya. Ya. Itu teman-teman panggung kita yang paling besar. Pertama kali kita manggung di panggung yang memang bener-bener lightingnya jalan, soundnya juga apa ya? Menurut kita bagus Bagus, ya, iya. bagus. Karena kita jadi openernya acara Bogasari, masak bareng Saiful Jamil. Masak bareng Saiful Jamil. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2013 kan ya. 13 ya? Iya benar. 13. Tahun 2013. Waktu itu jadi panggung terbesar dan terakhir kayaknya. Iya. Jadi terakhir kita manggungnya di BKB, di Benteng Kota Besar di Palembang. Itu kita dikasih waktu 1 jam, pagi 1 jam sama malam. Posisinya sama malam waktu itu. Kita sebagai opener, kita bawain lagu kita sendiri, juga bawain lagu banyak lagu Niji, lagu Iya, macam-macam lah. apa lagi ya? Anji waktu itu kan, Anji, lagi hits-hitsnya. Ken. Lagu Ken ya, Everybody Changing. Kemudian banyak lah lagu-lagu yang kita bawain waktu itu. Sama pertama kali lagu yang paling saya ingat itu lagu Yasaman. Ya kan harus Karena lagu daerah kan, lagu Lagu daerah. daerah. Waktu itu lagi hype-nya si Armada bawain itu di acara Olimpiade, SEA Games kalau nggak salah. Si game. Ya. Waktu itu SEA Games Armada bawain lagu Yasaman. Nah, itu kan dari Palembang, lagu khas dari Palembang. Kita bawain waktu itu. Kayak ada angin-angin sungai gitu kan. Wah, tapi sayangnya waktu itu adiknya si Apras yang ngerekam pakai handycam dan sayangnya itu datanya waktu itu dimasukin ke laptop dan datanya hilang. Jadi kita nggak punya dokumentasi lagi waktu kita di itu. Cuman fotonya masih ada, ya, fotonya masih ada. Itu masih banyak.
Masih ingat gak itu personilnya siapa aja yang waktu manggung? Aku, Omi, Apras, Omi, sama satu Aku. lagi bassnya Jeffrey. basisnya Jeffrey, Additional. basisnya Jeffrey, sama satu lagi yang agak senior. Iqbal, halo Iqbal, Iqbal. Boleh diceritain pertemuan pertama dengan Iqbal? Nah, ini cerita sama Iqbal nih agak seru. Oke. Benar. Kalau Iqbal itu zaman kita waktu pertama kali ngeband, Kapan? di SMP? Zaman SMP. SMP Waktu ya? Kita masih SMP, si Iqbal itu di studio itu jadi operator udah. Jadi dia yang jaga kan waktu itu? Dia yang jaga Dia yang band, jaga studio rental ya? Rental kita waktu itu Oke. di studio Karpet Terbang punya Kak Iwan. Karpet terbang, Iwan. punyanya Kak Iwan waktu itu. Jadi singkat cerita lah ya, dia tuh Saksi hidup ya? saksi hidup perjalanan kita dari nol, dari belajar cuman tahu kunci ECGD Peter Pan. sampai kita bawain lagu-lagu lama kan, lagu-lagu legend. Benar. Itu Iqbal lah yang tahu. Jadi Iqbal itu yang mantau kalian waktu itu ya? abang-abangan lah dulu tuh. Oke. Abang-abang. Karena memang umurnya Iqbal ini sudah senior di atas kita. Sudah senior. Tapi belum nikah ya? Belum. Nah, saya belum nikah. Ya belum nikah juga. Si Iqbal belum nikah. Ya mudah-mudahan Iqbal nanti kalau bisa jangan undang-undang kita ya. Kalau bisa jangan undang-undang kita ya. Nah, jangan balik belum. Kebalik ya? Kebalik. Enggak, bercanda. Jadi kalau bisa ya kita tetap diundang. Walaupun nanti bisa atau enggak ya, tetap diundang. Ya. Kalau bisa juga kita yang manggung ya. Aduh. Jadi keseruan-keseruan kita itu di Benteng Kota Besar. Di mana lagi waktu itu ya? EKP. Di AKV. AKV itu kayak semacam program dari Sampurna. Jadi dari rokok, ada sponsor rokok, dia buat program band-band indie. Band-band indie ada berapa? Perkenalkan lah. Ada 10 band indie yang terpilih waktu itu kalau nggak salah. 10 band indie, termasuklah Journey of Teacher. Termasuk Journey of Teacher. Kita waktu itu manggung juga di Pecel Lele Lela ya kalau nggak salah. Pecel Lele Lela, manggungnya itu bukan di panggung tapi di depan. Ya. Begitu Di pintu depan, masuk, di ya. pintu masuk teman-teman. Di pintu masuk kita perform di situ. Nah itu pertama kali ketemu sama si Apras. Apras tuh belum gabung. Waktu itu masih Teja, di videonya itu dia pakai baju hijau, duduk di belakang, dia bawa cewek, dan sekarang jadi istrinya, luar biasa apa? Luar biasa. Sekarang anaknya udah Luar biasa, bro. Ya itu jadi, Paling kapan nih? komik kapan nih? Insya Allah tahun depan. Akhir tahun ini lah. Ini sudah yang ke berapa kali? Dia ngomong tahun depan. Iya, sebenarnya waktu aku ke Palembang mau ngundang. Mi, kapan Mi? Tahun depan. Jangan. Mi, kapan Mi? Tahun depan. Tahun depan terus. Tapi kita tetap doakan Omi bisa segera melepas masa lajangnya ya. Ayah ibu sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya ini waktu masih aktif ngeband sama mereka, itu di rumahnya Omi. Waktu itu sering nginep di rumah Omi, karena rumah Apras juga sebelahan. Ya Mas ya, di apa jalan Kartini ya? Jalan Kartini. Jalan Kartini. Nah itu kita malam-malam gitu kan, kita gencer-gencer gitar. Jadi inspirasi lagu-lagu Journey of Teacher itu kebanyakan kita ngumpul-ngumpul malam-malam itu, Iya. gangguin orang. Siapa itu Mi, yang di rumah yang depan itu Mi? Jenab. Waknap. Panggilannya Waknap. Jadi ada Waknap. Dia tuh sebenarnya normal kan? Janda, tapi normal kan dia itu kan nggak bukan stres bukan ya? Itu tapi emang cerewet, orangnya cerewet. Kita main gitar malam-malam diteriakin, dimarahin bener, dimarahin, diteriakin sama Waknap.
Luar biasa warna apa? Masih nggak? Masih sehat ya? Masih sehat. Alhamdulillah. Warna apa? Kabar warna apa? Malam-malam paginya panggil. Pagi? Iya benar. Jadi kayak kepribadian ganda juga. Aduh. Satu lagi dosa kalian melupakan teman kalian itu. Siapa? Aji. Aji Nurrahman. Oh, luar biasa. Jadi Maji ya. mohon maaf Aji, kita Aji, lupa. Jangan ditabrak sih. Ya, Aji ini dia masinis. Masinis sekarang. Maka itu dari dia kan sibuk. Aji ini kan sibuk, jadi dia nggak bisa kalau mau film bareng kita waktu itu pada saat dia lagi cuti, lagi libur, baru bisa gabung. Kan? Aji yang ngisi bass di ini Di lagu kita yang terakhir Aji yang ngisi. Itu judulnya Lihat Aku. Jadi masih inget nggak teman-teman lagu Lihat Aku? Masih dong. Masih apa ya? Jadi kita ini kan udah lama nggak ngeband ya. Ini baru pertama kali kita ngeband lagi. Saya mau lihat apakah mereka masih ingat lagu Lihat Aku. Bisa kita bawain? Oke, lanjut. Oke. Tuh, wah, ga, pa. Ku sadar cinta ini terlambat untuk hadir menemani setiap sisi hatimu yang telah lebih dulu dimiliki hati yang lain yang tak mungkin dapat ku gantikan. Pilihlah untuk menjadi kekasih hatimu sampai mati ku cinta. Pilihlah untuk tetap bisa menjaga hatimu hingga akhir, hingga nanti ku mati. Hingga akhir, hingga nanti ku mati. Hingga akhir, hingga nanti ku mati. Journey of Teacher, Lihat Aku. Itu videonya udah ada. Saya bikin, tapi cuma liriknya doang. Saya masukin di YouTube. Jadi teman-teman bisa dengar lagu-lagu kita di YouTube Super Band. Makan silakan. Mau pakai nasi nggak? Ya kita gini ya, kalau ketemu udah suka bercanda Iya, gitu kan. Nah itu lagu terakhir kita yang kita rekam bareng Aji, bareng Iqbal. Dan akhirnya mereka berdua juga harus berpisah ya dengan kita ya. Ya, karena kesibukan. Kesibukan. Yang pasti kalau kayak si Aji kan dia masinis, dia juga suka keluar kota kan. Kalau Iqbal dia udah waktu itu sempat ke Lampung kalau nggak salah. Iqbal mencari jati diri. Dia mencari bidadarinya itu. Karena dia kan secara umur kan sudah lumayan. Sudah melampaui. Udah lumayan senior. Sudah Iya. melampaui. Si Apras aja udah 2 anaknya. Saya udah 1. Si Omi banyak ya. Banyak om. Banyak. Tapi di kamar mandi. Yang disiram juga banyak. Disiram. itu bahaya itu. Bahaya Mi. Karena belum jadi pun bisa membahayakan. Bahaya. sorry bro. Apa bro? Enggak ya, jadi ya kita doakan pokoknya teman-teman kita yang belum, kayak Teja juga, Teja segera menikah ya. Sekali lagi jangan diundang kan? Jangan pernah diundang. Soalnya pasti nggak ada amplopnya. Mikirnya ke amplop ya. Mikirnya ke amplop. Xiaomi, aku sakit hati sebenarnya. Jadi waktu aku nikah, aku ngundang kan ke rumah. Ketemu ibu, ketemu bapak, ketemu ayah. Nggak datang.
dia kan ngomongnya dateng. Oh, Dia ngomongnya dateng. Gue datang waktu itu pas Tapi- di rumah. Iya posisinya pas itu Lewat, itu pun lewat. sudah resepsi Lewat kan, doang. kayak sudah unduh mantu. Iya. Itu Tapi lewat pas doang. waktu Mana Umi? nggak tahu dia kemana. Waktu itu si Apra sama si Fadli dateng. Ceritanya gitu. Itu. Sombong. Nanti saya balas Ya, bukan ini sih. Dulu ada apa? cewek Oh. di Jepang kan, cewek Jepang. Jepang. Iya bener. Sekarang orang mana nih? Saksi mata. B, orang mana sekarang? Orang Jawa. Orang Jawa ya? Oke. Ya, semoga pacarnya Umi obat. Semoga pacar Umi segera dibukakan. Segera dibukakan mata batinnya. Baik. Masalah ya. Belum tahu, karena dia belum tahu Dia belum tahu. yang suka ngebot. Astagfirullah. Tapi teman-teman, emang benar. Jadi kita itu dulu susah banget ini. Susah Mau ngerokok, mau makan itu susah banget waktu itu. Ah, Omi yang punya keberanian. Keberanian, Omi punya keberanian untuk bon, untuk utang. Buat ke warung. Tapi tetap kita bayar. Rasanya itu sudah. Waknat kan jualan rokok. Pernah. Waknat itu salah satu orang yang memberikan hutang kepada kita. Rokok terbesar itu. Dia sponsor paling berjasa di hidupnya kita berdua. Oke, kita ngomongin balik lagi ke lagu-lagu kita. Jadi kita itu udah ada yang sudah direkam. Itu ada 4. Sebenarnya ada sebelum The Teacher. Sebelum The Teacher itu Mi, Pras, itu aku di SMA itu ada lagu Tanyakan Hatimu. Kan udah denger ya? Udah pernah denger kan? Nah itu kita masukin juga ke Journal Teacher. Karena kan zaman-zaman SMA ya, itu kan zaman-zaman SMA. Lagunya juga aku yang bikin. Jadi kita masukin ke Journal Teacher. Jadi lagunya Journal Teacher itu sudah 5 yang udah di-recording di studio. Nah, kejutan buat mereka berdua yang baru datang, itu ada satu lagu Sinar Terang Hatiku, Sinar Terang Hatiku, STH. Itu kan ceritanya aku sama Omi malam-malam bikin itu pakai keyboard mainan ya. Kayak keyboard mainan, teman-teman, kayak keyboard mainan, harganya paling 300 ribuan ya gitu. Kayak MIDI gitu loh. Jadi lagunya kayak apa ya, suaranya kayak MIDI HP zaman Besaran jari. Ya benar. Jadi Xiaomi yang main, tapi dengan skillnya tapi luar biasa ya sebenarnya. Hanya apa ya, storing-storingnya yang mungkin belum bersih kan. Nah, itu kita rekam malam-malam. Saya ingat itu waktu itu di rumahnya Om Jol. Om Jol, kita numpang di Om Jol waktu itu. Omi bawa laptop, kita buat lagu STH. Itu sekarang tanpa sepengetahuan mereka, saya itu recording ulang. Jadi lagu itu sudah saya recording ulang. Benar, serius ini benar. Baru aja saya minta di teman mastering ya, tapi belum fix 100%. Nanti kejutan buat teman-teman JOT ini. Tunggu dong. Benar. Rencananya memang sebenarnya itu kan biar ada mini album. Journal Teacher itu ada mini album. Kan mini album berapa? 6 ya? Ada. Minimal kan 6 gitu kan. Atau 5 atau 6 gitu. Nah, jadi Journal Teacher punya mini album gitu. Tetap kita masukkan di lagunya JOT. Jadi yang bikin lagu itu rata-rata saya bikin lirik, Omi bikin aransemennya, Apras juga bantu ide-ide ketukannya, temponya kan. Banyak lah pokoknya yang kita bikin itu, termasuk juga sama personil yang lama. Gitu. Dan personil yang lama masih berhubungan kan? Masih. Kita masih tetap berhubungan lewat video call, kadang lewat Zoom. Kadang kita kan juga ngeband virtual. Kita waktu itu pernah coba tapi belum terlaksana di mix bener-bener. Itu kita coba kayak ya band-band yang udah ngetop ya, pakai virtual karena keadaan lagi balik lagi keadaan lagi, alat seadanya. Jadi ya itu
belum terlaksana. Dan saya senang banget kalian bisa datang ke Batu Raja. Ini pertama kalinya buat Omi. Apras kalau Apras sudah sering ke rumah. Gitu. Ditunggu ke teman-teman yang lain. Kalau bisa full nih teman-teman yang lama kita reunian kan. Ini Masih kosong di sini. Nanti lah kapan-kapan kita bisa ngeband lagi, kita ngerental lagi. Sebenarnya itu aku bikin lagi recording itu memacu kalian biar ada rasa ingin ngeband lagi. Balik lagi. Gimana? Kalau menurut Apras, menurut Omi, keinginan aku buat recording itu rasanya gimana? Seneng Ben. Pengen balik lagi nggak maksudnya? Pengen balik lagi kayak dulu. Dua itu lah kayak bobar banget. Apras kan udah ada Sekarang keluarga. Sekarang aja lagi kumpul bertiga aja udah. Bertiga aja udah Wow. udah pengen Pengen. balik lagi ngeband gitu. Iya benar. Jadi kita ini udah lama nggak aktif lagi ngeband karena masing-masing punya kesibukan. Apras di Palembang, kadang sering ke Batu Raja, kemana lagi ya? Banyak Keliling-keliling. Apras kan keliling-keliling, dia sekarang jadi bos ya. Jadi bos chat. Supervisor ya. Bener, balik lagi kan itu supervisor deh. Itu Omi juga di Palembang, saya di Batu Raja. Jadi waktunya nggak pas lah. Dan ini udah kita kumpul-kumpul ya, langsung happy aja. Lega ya? Lega ya rasanya. Lega ya rasanya. Oh, sama Omi terakhir udah pernah cerita belum ya kalau sama Apras? Jadi aku sama Omi itu kan waktu itu kan di Jakarta kan, selama kurang lebih 6 bulan. Oh ya. 6 bulan itu sengaja memutuskan hal terbesar, berhenti mengajar waktu itu teman-teman. Berhenti mengajar di salah satu sekolah swasta di Palembang, di Pembina, ya di Mabang, dan memutuskan untuk ke Jakarta untuk membawa demo lagu kita. Rencananya mau promosi ya. Rencananya mau cari ya dijadiin penghasilan lah lagu-lagu kita itu. Tapi ya balik lagi jadi kayak sia-sia 6 bulan itu. Karena di situ Omi di rumah dan aku juga waktu itu cuma jaga toko di Glodok gitu, toko listrik. Jadi Jadi sia-sia banget waktu itu, sia-sia banget. Nggak ada kerjaan, Omi juga di rumah paling bantu-bantu. Nggak ada tempat kebun. Balik lagi gitu. Awas lu. Jadi gitu, selama 6 bulan itu rasa sia-sia. Tapi aku mikirnya gini, Pas. Nih, mungkin nggak tahu kalau kalian. Kenapa masih juga udah tua kayak gini kan kita kan merasa udah tua ya. Sekarang udah berumur. Lagu-lagu kita kenapa masih mau direkord ulang, masih mau kita. Karena menurut aku, walaupun kita nggak jadi artis, walaupun nggak jadi penghasilan, itu karya kita itu bisa dinikmati anak cucu kita. Iya. Gitu. Kalau menurut aku, kalau menurut kalian gimana? Benar Banget itu. Hah? Siapa tahu kan nanti anak-anak kita yang Benar. lanjutin. Anak-anak kita yang nerusin misalnya kan. Oh ini lagu bapakku. Ternyata bapakku anak band loh. Bapakku bucin loh. Gitu saya teman-teman. Jadi buat teman-teman, adik-adik di rumah yang punya lagu, jangan takut buat direkam ya. Kalau menurut aku itu karya itu mahal. Karya itu mahal dan Jangan takut untuk berkarya. jangan takut untuk berkarya. Walaupun nggak laku, walaupun jelek, karena nggak ada yang instan. Iya. Kalau menurut kita kan gitu. Jadi tetaplah berkarya kalau menurut kita. Dan ini pun masih sendiri dulu aja lah. benar. Karya itu ya. Bisa kita nikmatin. Bisa kita nikmatin. Aduh, nggak pernah bakalan kita lupain ya. Iya. Dulu ada apa namanya? Fans club. Iya, iya benar banget fans club. Nanti ditampilin. Jadi fans clubnya itu ada beberapa anak yang suka request lagu di radio. Karena kita dulu masukin demo lagu di radio. Dan alhamdulillah
prestasi terbesarnya di juara peringkat kedua ya, peringkat kedua. Kita chat selama berapa bulan dulu? Iya, chart di Indie Elita FM, di radio Elita FM waktu itu sempat Berapa minggu? hampir 1 bulan lebih nih, 1 bulan lebih itu kita ada di 3 besar terus, 3 paling keluar mentok-mentok 5 gitu ya, Iya. dan paling tinggi itu di chart nomor 2 waktu itu. Siapa nggak tahu Tebaya satu ini Eltares ya, unik dan juga emang benar-benar klasik, enak banget didengerin ya. Tebaya satu ini ada The Teacher dan sekarang udah ganti nama dengan Journey of Teacher. Dengan untukmu kuberikan ini di posisi ketiga untuk minggu ini, dan minggu lalu ini sempat di posisi kedua. Eltares harus turun 1 peringkat untuk minggu ini. Saat ku bertemu dengan Kita belum sempat diundang ke sana, belum sempat. Karena waktu itu kalau dia peringkatnya 1 diundang kan waktu itu kan. Nah, kita belum sempat diundang karena lagu kita ada di chart nomor 2 waktu itu. Jadi ya lumayan lah pencapaian itu pun masih ada video-video yang lama tuh, masih ada radio. Kan waktu itu kan diputar di radio langsung direkam ya. Iya benar. Zaman-zaman itu kan masih direkam. Nah, itu serunya waktu itu zaman dulu. Dan sekarang kita udah kumpul lagi. Saya pribadi ingin membangkitkan selera mereka lagi bermusik, walaupun di tengah pandemi, di tengah kesibukan masing-masing. Rasanya masih banyak yang ingin kita omongin, tapi ya nggak di podcast ini, ya biar kita lebih nyaman. Kalau di podcast ini kan kita harus berbahasa yang dimengerti lah. Mengerti lah. Kalau baik dan benar tuh banyak yang nggak benar, tapi dia mengerti. Ya. Sampai sini dulu, tapi sebelum kita akhiri, aku mau tanya sama kalian harapan-harapan kalian di masa pandemi ini, baik dari musik, baik dari kehidupan kalian masing-masing. Silakan dari apa? Kalau harapan sih, harapannya kita musikalitas kita jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang, benar. Sampai hilang. Sampai Terus, kapanpun ya. Ya, silaturahmi kita jangan sampai hilang. Betul. Pokoknya Tetap ngeband, walaupun nggak aktif ya gitu ya, karya. tetap karya kita tuh Karya, betul. terus pokoknya. Hasilkan karya aja. terus. Hasilkan terus pokoknya. Baik, kalau dari Omi sekarang, Ya, tadi udah diambil apres tadi. kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama ya, harus tetap berkarya. Tetap berkarya, Jangan lupa ibadahnya. ibadah jangan lupa teman-teman. Jaga kesehatan ya. Kesehatan Jaga kesehatan Ini kan. di masa pandemi dan sekarang juga pancaroba, musim pancaroba. Ya, pandemi ini Segera berakhir. Segera berakhir, kita bisa Amin, amin, amin. rame-rame lagi ya. Amin. Bisa. Ya, jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi mungkin pas lebaran ya kan. Iya benar. Pas lebaran kan biasanya kan kita pulang kampung gitu, bisa kita kumpul-kumpul. Sebelum kita akhiri, kita mau nyanyiin lagu Journey of Teacher yang single pertama, yang hitsnya itu di radio. Di radio itu hitnya lagu Untukmu Kuberikan. Buat Keren semua. Kau selalu terangi
mencintai